Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi tentang biologi konservasi dan juga keanekaragaman hayati. Pada materi pertama, yaitu pendekatan biologi konservasi. Adapun biologi konservasi sendiri itu adalah disiplin ilmu yang dikembangkan untuk usaha pelestarian biodiversitas yang merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu untuk membahas krisis biodiversitas. Kemudian pada biologi konservasi sendiri itu terdapat 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menyelidik dampak manusia terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup spesies, komunitas, dan ekosistem. Kemudian yang kedua untuk mengembangkan pendekatan praktis untuk mencegah kepunahan spesies. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mempelajari serta mendokumentasi seluruh aspek keanekaragaman hayati di bumi. Selanjutnya pada bagian pendekatan biologi konservasi ada 3, yaitu yang pertama preservasi atau preservation, yaitu pelestarian sumber daya alam. Kemudian untuk yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan secara nalar atau intelligent utilization. Dan yang ketiga yaitu pelestarian sumber daya alam secara bijak. Selanjutnya yaitu etika biologi konservasi. Etika konservasi dapat dibangun dengan dua prinsip pendekatan, yakni pendekatan antroposentris dan juga biosentris. Pendekatan antroposentris menekankan pada akibat tindakan orang yang mengenai sumber daya alam atau lingkungan terhadap kepentingan orang lain. Kemudian, untuk pendekatan biosentris menekankan pada akibat tindakan orang atau sekelompok orang mengenai sumber daya alam terhadap flora dan fauna alam. Kemudian dalam etika biologi konservasi sendiri terdapat beberapa prinsip. Di antaranya yang pertama yaitu keanekaragaman spesies dan komunitas biologi harus dilindungi. Kemudian kepunahan spesies dan populasi yang terlalu cepat harus dihindari. Kemudian kompleksitas ekologi harus dipelihara, evolusi harus berlanjut, dan juga keanekaragaman hayati memiliki nilai intrinsik. Selanjutnya yaitu etika biologi. Adapun etika biologi sendiri berbeda dengan etika biologi konservasi. Pada etika biologi memiliki definisi yaitu sebagai penyelidikan kritis tentang dimensi-dimensi moral dari pengambilan keputusan dalam konteks berkaitan dengan kesehatan dan dalam konteks yang melibatkan ilmu-ilmu biologis. Sehingga sangat penting untuk dipelajari etika biologi ini agar tidak disalahgunakan manusia dalam pengambilan suatu keputusan di bidang biologi. Kemudian, etika biologi sendiri ini memiliki beberapa peran, diantaranya yaitu sebagai pengaman bagi riset bioteknologi. Kemudian untuk menyadarkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai batas dan tanggung jawab terhadap manusia dan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu krisis lingkungan hanya dapat diatasi dengan cara mengubah perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam dan etika antroposentrisme ke etika biosentrisme. Sehingga pada peran ini dibutuhkan manusia yang bersifat etika biosentrisme. Karena pada etika biosentrisme manusia itu akan lebih mementingkan flora dan fauna alam dibanding dengan kepentingan sekelompok orang lain, atau bisa disebut dengan antroposentrisme tersebut. Yang pertama mengenai keanekaragaman hayati. Di sini keanekaragaman hayati merupakan limpahan berbagai jenis sumber daya alam hayati, baik tumbuhan dan hewan yang terdapat di muka bumi. Sehingga keanekaragaman hayati di dalamnya itu terdapat keragaman tingkat gen, spesies, maupun ekosistem. Di tingkat gen, keanekaragaman hayati dapat dilihat dari berbagai variasi yang terdapat di spesies yang dapat dipengaruhi oleh gen. Jadi terdapat interaksi-interaksi gen di dalam sebuah spesies yang menyebabkan keanekaragaman hayati tingkat gen. Kemudian untuk contohnya yang tingkat gen adalah keanekaragaman hayati tingkat gen seperti ras pada manusia. Jadi ada yang berkulit hitam dan ada yang berkulit putih. Kemudian dan masih banyak yang lainnya. Misalnya rambutnya dari bentuk tinggi atau pendeknya seseorang antara Asia dan Eropa seperti tersebut. Kemudian untuk yang tingkat spesies adalah sebuah perbedaan keanekaragaman hayati di mana perbedaan spesies bisa dari sama genus
persamaan genus maupun persamaan famili. Misalnya yang persamaan famili yaitu misal kalau di famili burung Alcinidae itu Alcinidae itu seperti raja udang kalung biru, raja udang biru, raja udang meninting. Kemudian untuk yang di tingkat genus itu ada misalnya ya saya agak lupa yang tingkat genus, banyaklah nanti bisa di search. Kemudian untuk ekosistem yaitu perbedaan ekosistem yang sebagai habitat untuk keanekaragaman hayati tersebut, misalnya ekosistem rawa, sungai, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk manfaat keanekaragaman hayati itu bisa digunakan sebagai sumber pangan, kemudian sumber obat-obatan, kemudian dan masih banyak yang lainnya. Jadi keanekaragaman hayati ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita karena di dalam keanekaragaman ini ada sebuah interaksi fungsional antara makhluk hidup tersebut. Jadi akan menjadikan sebuah kehidupan itu akan seimbang begitu dengan fungsinya masing-masing. Misal ada yang sebagai produsen, konsumen, dekomposer, detrinivor, gitu. Kemudian untuk keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sehingga bisa disebut mega biodiversitas. Ini dikarenakan Indonesia memiliki zona geografi yang sangat unik yang memiliki di antara dua benua, yaitu benua Australia maupun benua Asia. Kemudian di antara dua samudra, Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik. Kemudian sehingga akan ada membentuk sebuah yang kita kenal dengan garis Weber maupun garis Wallace. Bisa dilihat garis yang ungu ini kan garis Weber, kemudian garis yang biru adalah garis Wallace. Jadi yang di antara Pulau Sumatera, Borneo, Jawa, ini kan gugusan benda besar. Ini memiliki tipe orientalis. Kemudian yang daerah antara garis Wallace dan Weber ini disebut daerah peralihan. Kemudian yang di sebelah kanan garis Weber adalah zona Australis. Jadi memiliki istilahnya kekhususan atau perbedaan masing-masing lah, ciri khusus masing-masing. Jadi yang sangat menarik adalah di daerah peralihan ini karena ini adalah peralihan antara orientalis dan australis. Ya, jadi peralihan ini sangat tinggi tingkat endemisitasnya, baik flora maupun fauna. Ya, ini merupakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi di keanekaragaman hayati Indonesia ini hasil dari penelitian yang dilakukan LIPI itu ditemukan sebanyak 1.500 jenis alga, kemudian 80.000 jenis tumbuhan berspora berupa jamur seperti kriptogram, kemudian 595 jenis lumut kerak, 2.197 jenis paku-pakuan, 40.000 jenis flora tumbuhan berbiji. Di spermatopita sebanyak 15,5% dari jumlah flora di dunia. Kemudian ada 8.157 jenis fauna vertebrata, mamalia, burung, herpetofauna, dan ikan. Kemudian ada 1.900 jenis kupu-kupu yang merupakan 10% dari jenis dunia. Dan masih banyak yang keanekaragaman hayati lainnya, misalnya yang invertebrata maupun jenis
serangga insekta yang lain selain kupu-kupu. Kemudian jenis-jenis fauna endemik di Indonesia. Terdapat 270 jenis mamalia, kemudian 386 jenis burung, 280 jenis ikan, 204 jenis amfibia, 328 jenis reptil. Jadi bisa dilihat tingkat endemisitasnya ini sangat tinggi. Itu ya dikarenakan tadi itu terdapat perbedaan topografi yang sangat beragam di Indonesia sehingga menyebabkan isolasi-isolasi geografi maupun yaitu tadi keanekaragamannya yang menjadikannya dia sangat tinggi karena pola adaptasi tertentu terjadi sebuah spesiasi. Kemudian berbagai jenis flora endemik di Indonesia. 40-50% dari total jenis flora di Indonesia yang merupakan 23%-nya flora tersebut ditemukan di Sumatera. Kemudian perlunya upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia melalui dua cara, yaitu secara in situ dan ex situ. Di mana in situ itu dengan cara melestarikan hewan maupun flora tersebut di lingkungan atau habitat aslinya tanpa memindahkannya, karena jika kita akan memindahkannya di luar habitatnya itu akan bisa membuat satwa atau flora tersebut mati gitu. Contohnya yang in situ adalah seperti cagar alam, kemudian suaka marga satwa, taman nasional, dan lain-lain. Itu yang ex situ yaitu di luar dari habitat aslinya. Seperti contohnya kebun binatang. Ya, kemudian ini adalah salah satu contoh gambaran kenapa keanekaragaman hayati itu penting. Karena di keanekaragaman hayati itu penting karena dari produsen, berbagai macam produsen itu memiliki konsumennya sendiri-sendiri. Sehingga jika ada salah satu istilahnya spesies tersebut punah, itu akan mengakibatkan akan terpengaruhnya spesies-spesies selanjutnya yang tidak dapat melanjutkan daur energinya, sehingga keseimbangan alam akan tidak terkontrol karena akan menjadi istilahnya pembludakan di satu sisi sehingga yang lain tidak dapat energi dari energi yang akan digunakan atau akan diserap. Kemudian untuk spesies kunci. Ciri spesies kunci adalah memiliki kelimpahan rendah. Kemudian untuk spesies kunci adalah dapat mengontrol dalam sebuah komunitas sehingga dia memiliki peran untuk mengontrol ekologi karena dia memiliki mijannya atau rolongnya. Jadi dia memiliki fungsional tertentu di daerah ekosistem tersebut sehingga dapat mengontrol keseimbangannya. Jika spesies kunci ini hilang, maka akan sangat berpengaruh terhadap perubahan di ekosistem tersebut. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.